Hayo, siapa di sini yang butuh banget teman interaksi? Ayo kita kumpul bareng-bareng, terus kita kunjungi akun kakak Nadine Diana. Ini profilnya. Beliau konten kreator baru yang belum lama membuat konten bergabung menjadi konten kreator di Facebook. Seperti biasa, 10 menit ini aku akan mengulas akun dari kakak Nadine Diana. Apakah pembuatan kontennya sudah menarik atau belum? Apakah pertumbuhannya sudah optimal atau belum? Nah, buat teman-teman semua yang mau akunnya aku ulas seperti kakak Nadine ini, caranya gampang banget. Teman-teman bisa mengeklik etalase yang ada di profilku. Nah, nanti teman-teman ikuti aja langkahnya sampai ke tahap pembayaran. Cukup bayar 50.000 aja, nanti aku akan buatkan video dengan durasi kurang lebih 10 menit khusus untuk mengulas pertumbuhan akun dari teman-teman semua, ataupun teman-teman mau nih akunnya aku promosikan, ataupun teman-teman mau nih produknya aku promosikan, bisa juga klik etalase yang ada di profilku. Gak cuma itu loh, aku buka lebar-lebar inboxku kalau teman-teman masih bingung dengan cara berkonten di dunia Facebook Pro ini. Aku tunggu ya requestan teman-teman semua. Langsung aja ayo kita kunjungi profil dari kakak Nadine. Di sini kakak Nadine memiliki 5,3 ribu pengikut. Nah, dari angka 5,3 ribu pengikut itu cukup besar untuk akun pemula ya. Ini udah jadi modal yang baik nih untuk kakak Nadine. Langsung aja kita cek bio profilnya. Di situ tertulis seorang ibu dengan basic kesehatan yang hobinya bercerita, jalan-jalan, explore Jakarta, dan juga belajar voice over. Menarik nih bio profilnya. Cuman kayaknya kata-katanya ini agak kurang efektif. Mungkin kakak nantinya akan bisa merubah bio profil lebih efektif ini ketika kakak sudah menemukan ide konten deh. Karena kalau aku lihat tadi, konten-konten kakak itu ternyata masih kurang satu tema ya kakak ya, belum memiliki branding. Jadi masih sangat random. Nah, konten-konten seperti ini yang menyebabkan nantinya akun kakak berjalan di tempat dan sulit untuk bertumbuh optimal. Jadi untuk bio profilnya aku tidak bahas karena sepertinya kakak masih bingung nih untuk menemukan ide konten. Langsung aja yuk kita bahas isi dari konten-konten kakak Nadine. Di sini kalau kita lihat sekilas secara universal, jumlah viewers kakak itu masih ada di rentan angka 100 sampai 300 viewers ya. Jadi masih sangat kecil sekali. Dan kalau kita lihat sekilas lagi, isi konten kakak ini masih sangat random sekali. Kita lihat video-video lama kakak ini masih ada video jualan ya kakakku. Jadi kalau aku kasih saran, video lama-lama kakak ini lebih baik dihapus saja. Karena kita berkonten di dunia Facebook Pro ini berdasarkan akumulasi dari video-video terdahulu. Jadi kalau ada video terdahulu kakak yang kurang satu tema itu tadi, itu akan menghambat akun kakak untuk terbaca algoritma. Dan juga ketika konten-konten lama kakak mau menggunakan musik ataupun audio yang lisensinya tidak jelas alias ada terdeteksi pelanggaran, itu juga menghambat pertumbuhan akun. Ada lagi ketika kakak mengupload konten bukan milik kakak ataupun reupload konten bukan milik kakak, nah itu juga suatu pelanggaran ya kakak, lebih baik dihapus saja. Ketika kakak sudah memutuskan untuk memiliki konten atau membuat konten satu atau dua tema, untuk akun pemula disarankan satu saja. Untuk itu kakak menghapus video-video lama kakak saja yang tidak ada kaitannya dengan tema terbaru kakak. Nah, kalau di sini kita lihat ya kak, salah satu konten kakak. Jadi kakak ini mau bikin konten tentang cerita toleransiku bersama tetangga dan sedikit tips mengolah daging sapi yang alot. Oke, di sini kakak membagikan tips bagaimana cara mengolah daging sapi supaya tidak alot gitu ya, supaya lebih bisa dikunyah gitu ya. Lalu kakak membuat konten jalan-jalan nih. Nah, selama dalam perjalanan lagu-lagu timur Kuasa Arena. Oke, kakak sedang jalan-jalan alias daily rutin ya ini ya kak, daily rutinnya kakak sedang jalan-jalan. Oke, lanjut kita ke konten kakak yang lain. Nah, di sini sedang apa? Tiup lilin untuk opa sama oma yang lagi merayakan anniversary pernikahan yang ke-30. Nah, ini sangat random kakakku sayang. Kakak sepertinya masih sulit ya untuk menemukan ide konten. Gak apa-apa, ayo kita bahas dan tentukan bareng-bareng. Nah, di sini kalau saya baca dari bio profilnya, kakak menulis seorang ibu dengan basic kesehatan. Oke, kakak seorang profesinya seorang di bidang kesehatan ya. Saya nggak tahu ini kesehatan apa, apakah kesehatan manusia, hewan, karena kesehatan ada banyak sekali ya. Yang hobinya bercerita, jalan-jalan, explore Jakarta, dan juga belajar voice over. Oke, kakak yang bisa menentukan tema konten adalah kakak sendiri sebenarnya, seperti itu kakak. Karena saya tidak tahu kebiasaan kakak di sana itu seperti apa. Ketika saya memberikan masukan, kakak lebih baik bikin konten tentang seputaran kesehatan saja deh ketika kakak bekerja. Saya tidak tahu posisi kakak itu bekerja sesibuk apa, apakah bisa sambil bikin konten atau tidak, ya kan? Nah, terus
kakak hobinya traveling, jalan-jalan. Apakah kakak setiap hari melakukan traveling ataupun jalan-jalan itu? Tentu tidak kan, karena saya tahu kakak merupakan ibu rumah tangga dan juga seorang ibu pekerja ya. Jadi mungkin seminggu sekali kakak bisa jalan-jalan. Apakah kakak bisa mengupload konten dengan tema jalan-jalan setiap hari? Tentu tidak ya. Nah, kakakku, mungkin kakak bisa membuat konten, salah satunya dari pendapat saya itu mungkin voice over. Nah, voice over ini bisa menjadi ide konten yang menarik nih kakakku. Kakak bisa membuat konten cara tutorial bagaimana melakukan voice over, atau kakak juga bisa melakukan behind the scene ketika kakak sedang melakukan voice over, ataupun kakak juga bisa melakukan voice over challenge. Misal mungkin ada suara yang harus kakak lakukan voice over dengan tantangan yang sulit, ataupun kakak bisa menawarkan para audien mau melakukan voice over berupa apa. Nah, itu juga cukup menarik ya kakak, dikemas lebih menarik lagi dengan menampilkan wajah kakak ataupun menampilkan video yang bisa di voice over. Nah, itu tentu sangat menarik sekali ya kakak, karena banyak sekali konten kreator yang berhasil dengan ide voice over. Ada juga yang melakukan ide konten dengan voice over dan sentuhan impersonate, itu juga cukup menarik ya kakak. Nah, yang tahu nih itu kakak sendiri, kira-kira kakak ada waktu untuk membuat konten itu berupa apa? Karena aku tekankan berkali-kali ya, ketika kita menjadi seorang konten kreator, tugasnya adalah membuat konten yang konsisten. Nah, pertanyaanku, kira-kira dari berbagai hobi kakak itu tadi, mana yang bisa kakak buat kontennya secara kontinu? Coba deh kakak bikin konten tanpa merasa kakak terbebani. Yang lebih mudah ketika kakak membuat konten tersebut, waktunya lebih luang, kira-kira ide apa? Sehingga nanti ketika kakak mengupload konten atau membuat kontennya, itu bisa continue. Karena kita akan terus melakukan upload konten berupa hal itu terus kak, sampai akun kita terbaca algoritma, sampai akun kita bertumbuh secara optimal. Aku ingatkan ya kakakku, ketika kita menjadi seorang konten kreator di Facebook Pro, ada 3 tugas utamanya. Yang pertama adalah membuat konten yang menarik dan berkualitas. Yang kedua, konten kita harus memiliki satu tema dulu untuk akun pemula. Dan yang ketiga adalah konsisten interaksi dan konsisten upload konten. Salah satu tantangan terbesar seorang konten kreator adalah konsisten upload konten itu tadi, karena banyak orang yang melakukan konsisten upload konten itu di tengah-tengah jalan mengalami kejenuhan. Nah, itu yang aku tidak harapkan ya untuk kakak nanti. Jadi kakak coba gali potensi diri, kira-kira ide apa sekiranya yang tidak terlalu membebani kakak namun bisa dikemas secara menarik, dan juga kakak bisa menguploadnya secara kontinu. Nanti ketika kakak sudah menemukan ide kontennya, cara membuat konten yang menarik, kakak bisa menanyakan saja lewat inbox ke aku, apakah sudah menarik atau belum, apakah sudah sesuai dengan ketentuan Facebook atau belum. Sepertinya untuk konten-konten kakak tidak banyak yang bisa aku komentari, karena kakak sejujurnya belum bisa membuat konten satu tema, ini masih acak-acakan. Jadi ya, inilah yang menyebabkan akun kakak seperti berjalan di tempat ya, viewersnya sangat kecil sekali, dan juga jumlah interaksinya juga masih cukup sedikit ya. Ada yang interaksinya 6, 26, 12, 8, ini cukup sedikit sekali ya kakak. Dengan jumlah pengikut kakak 5,6 ribu pengikut, itu seharusnya angka viewersnya juga sudah cukup tinggi. Ayo kakakku sayang, sebelum kakak mengupload konten yang sangat random dan harus terhapus ya konten-konten kakak karena tidak sesuai, coba deh kakakku mulai belajar dulu, membuat satu tema dulu, konten yang menarik. Dan jangan lupa saya punya jadwal konsisten upload konten. Nah, jadwal ini bisa sebagai sarana untuk kakak berkonten. Ketika nanti kakak sudah bisa membuat konten yang menarik dan berkualitas, itu senjata utamanya. Kakak bisa menggunakan jadwal posting yang saya berikan ini sebagai jembatan kakak untuk menuju akun yang bertumbuh secara optimal. Jadi bukan sebagai senjata utama ya kakak. Senjata utamanya tetap membuat konten yang menarik dan berkualitas. Nah, sebelum kakak menjadi konten kreator di Facebook Pro, coba deh kakak terapkan 6 langkah menjadi seorang konten kreator di Facebook Pro. Yang pertama adalah siapkan mental. Tanya dulu ke diri kakak, apakah kakak siap menjadi seorang konten kreator di Facebook Pro dengan berbagai macam konsekuensinya. Salah satunya apa? Konsisten upload konten itu tadi. Dan mental kakak harus dibentuk secara kuat dulu. Yang kedua adalah kakak harus belajar dulu tentang dunia Facebook.
Facebook Pro, bagaimana sistem penilaiannya, apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Pertanyaanku, apakah kakak sudah belajar tentang edukasi di dunia Facebook Pro? Kalau belum, kakak bisa belajar dulu. Yang ketiga adalah kakak harus menemukan ide kontennya nih. Yang ketiga adalah kakak harus memiliki ide kontennya dulu. Kakak harus menemukan ide kontennya dulu. Nah, ketika kakak sudah menemukan ide kontennya, dan yang keempat, kakak harus memiliki strategi kontennya bagaimana. Jadi strategi kakak berkonten, strategi interaksinya bagaimana, kakak harus memiliki jadwal konsistennya bagaimana supaya menumbuhkan akun. Itu adalah salah satu bentuk strategi. Yang kelima adalah kakak bisa menyiapkan perangkat untuk kakak berkonten. Ketika kakak berkonten membutuhkan seperti saya ini, mikrofon wireless, kakak bisa menyediakan. Ketika kakak butuh lighting ataupun tripod, kakak juga bisa menyediakan. Dan yang terakhir adalah membuat konten. Nah, membuat konten ini kalau bisa jangan menggunakan sistem kejar tayang. Karena apa? Kalau kakak menggunakan sistem kejar tayang, sekarang kakak bikin konten, sekarang juga upload, ataupun hari ini kakak bikin konten untuk besok pagi upload, yang akan terjadi beban kakak terlalu berat. Yang akan terjadi nanti kakak sulit untuk konsisten upload konten. Bisa jadi mungkin besok pagi kakak ada keperluan lain yang mengakibatkan kakak tidak bisa konsisten upload konten. Nah, itu akan menghambat pertumbuhan akun. Karena kembali aku jelaskan, tugas kita adalah konsisten upload konten. Oke, semoga ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, kakakku bisa langsung inbox aku saja, tidak perlu sungkan. Semoga ini bermanfaat ya kakakku. Salam sukses Facebook Pro, bye.